terima kasih Dr. Yohmi. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita sama-sama merayakan Pekan ASI, tetapi rasanya tidak lengkap mengetahui ASI tanpa mengetahui pengetahuan yang benar tentang pemberian makanan pendamping ASI. Dalam 20 menit ke depan saya akan berbicara tentang kapan, apa, bagaimana, dan beberapa mitos atau fakta. Mungkin dari ibu-ibu nanti juga bisa mengajukan pada sesi pertanyaan tentang makanan pendamping ASI. Kalau kita lihat tujuan pemberian makan, ya, semua kita memberi makan anak tujuannya setidaknya ada 3. Yang pertama, supaya berat badannya naik, artinya panjang badannya naik, lingkar kepalanya naik, artinya dalam hal ini kita bicara pertumbuhan, tetapi juga akan mendukung perkembangan. Juga ada hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa keterampilan makan merupakan hal yang harus dipelajari. Sama seperti anak kita bisa jalan, sebelumnya juga ada latihan. Demikian pula keterampilan makan. Jadi harus berubah dari yang hanya berbentuk cair menjadi bentuk yang lebih padat. Yang terakhir, jangan dilupakan bahwa pemberian makan juga merupakan waktu yang penting bagi interaksi antara anak dengan pengasuh. Kalau kita bicara pagi ini tentang makanan pendamping ASI, pada literatur sebetulnya kita kalau baca di buku textbook, ya, namanya complementary feeding, dari bahasa Inggris to complement, artinya untuk melengkapi. Apa yang dilengkapi? Yang dilengkapi adalah hal yang tidak bisa didapatkan dari ASI. Kita lihat apa yang akan tidak bisa nanti pada presentasi berikut. Kembali, kalau kita lihat pola pemberian makan, dimulai dengan bentuk seluruhnya cair hingga akhirnya bisa makan seperti makanan keluarga. Ada fase transisi diantaranya yang kita sebut dengan complementary feeding. Oke. Nah, apa yang tidak ada atau apa yang harus kita lengkapi setelah 6 bulan pada bayi yang mendapat ASI? Yang pertama adalah energi atau kalori. Setelah 6 bulan kita lihat, ini adalah 6 bulan pertama, semua kebutuhan kalori bisa dipenuhi dari ASI. Tetapi setelah 6 bulan kita mendapatkan kesenjangan, artinya ada lubang energi yang harus ditutup dari makanan, yang jumlahnya setelah semakin lama akan semakin besar. Artinya dari ASI akan semakin menurun, dan ini sesuai dengan kemampuan makan anak yang setelah di atas usia 1 tahun biasanya sudah bisa makan makanan keluarga. Selain energi, yang akan kita lihat lagi adalah protein, zat besi, dan vitamin A. Setiap zat nutrisi mempunyai senjang yang berbeda-beda. Sebagai contoh, kita lihat vitamin A senjangnya tidak terlalu besar dibandingkan dengan senjang yang harus ditutupi dengan zat besi. Ya, untuk zat besi kita bisa lihat di sini bahwa pada 6 bulan pertama seorang bayi mendapat zat besi yang cukup karena mendapat cadangan zat besi dari ibunya. Setelah cadangan ini habis, maka sebagian besar yang putih ini harus didapatkan dari makanan. Ya, ini yang perlu dicermati. Selain zat besi, apalagi ada zinc, fosfor, magnesium, dan sebagainya. Ini adalah mineral yang penting untuk menunjang pertumbuhan anak, dan jumlahnya kalau kita lihat yang paling banyak harus disupport dari makanan pendamping ASI adalah zat besi, ya, yang lain juga masih di atas 60-70% harus disupport dari makanan. Artinya apa? Artinya makanan pendamping ASI yang berkualitas harus bisa memenuhi hal yang kurang ini. Pertanyaan yang pertama adalah kapan diberikan, ya. Saya rasa kalau bilang ASI eksklusif sudah tahu bahwa memang 6 bulan, tetapi kita perlu tahu kenapa 6 bulan. Setelah tadi kesenjangan energi, yang kedua kita juga akan menunggu sampai bayi siap makan. Pada bayi yang normal di usia 6 bulan, kepalanya sudah tegak, bahkan sudah duduk. Walaupun duduk dengan bantuan, kita sudah bisa memberi makan. Kalau bayinya belum bisa menegakkan kepala karena suatu hal, kita tidak bisa memberikan makanan padat. Dan yang paling penting salah satunya adalah yang namanya refleks ekstrusi lidah. Ini adalah refleks, artinya setiap
ada makanan bukan cair yang menyentuh lidah, bayi akan segera mengeluarkan lidahnya. Jadi namanya refleks ekstrusi lidah. Ini akan berkurang antara 4 sampai 6 bulan. Jadi kalau beberapa ibu pernah mengeluhkan anaknya setiap dikasih makanan padat menjulurkan lidah melepeh, kalau orang Jakarta bilang ya, mungkin itu bukan tidak suka, tetapi refleks ekstrusi lidahnya masih kuat. Dan secara psikologis dia akan tertarik melihat orang makan, ada orang yang makan akan mencoba untuk meraih ya, jadi kalau ada makanan juga akan mencondongkan makannya. Jadi seperti ini bayinya sudah siap makan ya. Kalau kita sudah tentukan ya dia sudah siap makan, pertanyaan berikutnya adalah apa yang akan kita berikan. Pertama saya bicara tekstur dulu. Kita akan mulai dari yang lumat, artinya peralihan dari bentuk yang cair menjadi yang lebih padat. Pada awal perkenalan mungkin boleh 1, 2, 3 hari, paling lama seminggu bentuknya cair seperti ini, tetapi setelah itu harus cukup padat ya, sehingga bisa memenuhi kebutuhan energi tadi. Bentuk padatnya juga makin lama akan makin kasar. Di sekitar 6-8 bulan bayi cukup mendapat makan yang dia tidak perlu mengunyah, artinya hanya melakukan perubahan gerakan lidah dari depan dia bawa ke belakang ditelan. Tetapi setelah 8-9 bulan harus ada tekstur kasar sehingga bayi harus melakukan gerakan mengunyah walaupun sederhana. Ya, pada fase perpindahan ini kadang-kadang orang tua merasa kalau saya kasih yang lebih kasar makannya jadi lama. Tapi kalau tidak diajarkan dia tidak akan bisa. Ya, kita bisa berhadapan dengan anak di atas 1-2 tahun yang kemampuan makannya tidak bisa mengunyah makanan yang lebih kasar karena fase belajarnya terlewati. Ya, jadi jangan lupa untuk menaikkan tekstur di samping juga menaikkan volume. Ya, teksturnya juga di atas 8-9 bulan dia sudah mulai bisa makan finger food. Jadi biarkan bayi mengambil makanan yang aman untuk dia makan sendiri. Ini penting juga untuk koordinasi tangan mulut. Makanan lunak dengan lauk cincang merupakan tekstur yang berikutnya lagi. Ya. Apabila ini sudah terlewati, dia akan tidak lama lagi sampai ke makanan keluarga. Ya, setiap perubahan tekstur biasanya akan diikuti dengan perubahan lamanya pola makan dan kadang-kadang ada perubahan pola defekasi. Tetapi pola perubahan buang air besar itu selama masih bisa ditoleransi tidak perlu khawatir. Berikutnya lagi kita bicara kualitasnya. Tadi bicara kuantitas. Oke, ya tadi kalau kita bicara tentang kuantitas, jumlah dan tekstur, kita bicara kualitas. Apa yang harus kita berikan? Yang harus pertama menjadi syaratnya adalah ada kandungan karbohidrat, ada kandungan lemak sebagai sumber energi. Ya, karbohidrat sebagai orang Indonesia kita biasanya memberikannya dalam bentuk nasi, tetapi non nasi juga boleh. Lemak bisa diberikan dalam bentuk minyak atau santan. Ya, jadi boleh diberikan, dan yang paling penting adalah mengandung protein hewani. Ini protein hewaninya ini bisa berbagai jenis, berbagai macam ya. Kita tidak lagi mengenal penundaan, dan yang paling penting mengandung tadi zat besi, seng, vitamin A. Dan untungnya di alam sumber zat besi yang baik juga merupakan sumber seng yang baik. Itulah salah satu kelebihan kita menggunakan makanan alami. Dia tidak akan mengandung satu jenis nutrisi saja, dia akan mengandung berbagai jenis nutrisi. Jadi dalam keseimbangan, dalam memberikan MPASI harus ada ketiga-tiganya. Ya, sumber protein hewani ini juga diberikan dalam jumlah yang cukup. Ya, kalau kita lihat kadang-kadang di jalan suka ada yang jualan bubur bayi sehat. Kalau ditanya harganya berapa? 3.000, 4.000. Rasanya rasa apa? Rasa salmon. Bisa kebayangkan kira-kira kalau kita bubur 4.000 rasa salmon, salmonnya mungkin betul ada, tetapi untuk sekelurahan kali ya. Jadi itu yang perlu dilihat. Kandungan protein yang rendah akan mengakibatkan kenaikan berat badannya tidak baik.
Karena yang kita inginkan dari seorang anak yang naik berat badannya adalah massa ototnya yang bertambah. Untuk zat besi, ya dulu kita kalau nonton Popeye makan bayam. Bayam itu zat besinya betul tinggi, tetapi yang diserap sedikit dan penyerapannya dipengaruhi oleh makanan. Sehingga untuk MPASI, sumber zat besi yang diandalkan adalah yang berasal dari daging merah. Ya, bukan sayuran hijau. Terus bagaimana kita cara memberikannya? Yang pertama adalah jadwalnya teratur. Kalau bayi ASI biasanya kita sudah tahu kapan kira-kira dia minta menyusui. Ini kita bicara bayi yang sudah 6 bulan. Nah, kita tinggal mengganti salah satu jadwal ASI menjadi jadwal makan, dan buatlah secara teratur sehingga anak terbiasa lapar dan kenyang pada waktu tertentu. Apabila anak tidak suka satu jenis makanan, jangan langsung, wah dia nggak suka nih dikasih ATI. Coba dulu, berapa kali mencoba, literatur menyatakan 10 hingga 15 kali mencoba. Baru kita bisa bilang dia tidak suka. Kalau belum, berarti dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengenal jenis makanan baru. Kita sendiri sebagai orang dewasa ya, ada yang gampang beradaptasi dengan rasa bumbu baru, tetapi ada yang perlu cium baunya dulu, lihat temennya makan, baru kita mau mencoba. Yang paling penting jangan memaksa makan, karena akan menjadi satu masalah lagi. Perhatikan tanda lapar kenyang, dan yang paling penting juga adalah jangan lupa kebersihan. Ya, jangan menyalahkan nanti kalau diare anak saya alergi. Ternyata hanya dari masalah kebersihan. Perhatikan cara menyimpan, ya, memasak, alat masak. Jangan lupa cuci tangan. Nah, ini adalah panduan secara kasar tentang MPASI. Kalau bayinya berusia 6 sampai 8 bulan, tadi kita akan mulai dengan halus, lembut tetapi cukup kental. Berapa banyak? 2 sampai 3 kali sehari. Dengan volume kita bisa mulai 2 sampai 3 sendok, ditingkatkan sesuai kemampuan bayi hingga setengah mangkok. Mangkoknya kita pakai yang 250 cc sehingga sekitar 125 cc. Apabila bayi sudah berusia 9 hingga 11 bulan, kita mulai bisa makanan yang dicincang. Ya, jadi kalau ATI itu biasanya paling gampang, cuma kita haluskan dengan sendok, ya. Dia juga sudah mulai bisa finger food, makanan yang diberikan langsung. Diberikan sekitar 3 sampai 4 kali, jumlahnya sudah setengah mangkuk. Untuk anak yang berasa di atas 1 tahun, dia sudah bisa makanan keluarga. Untuk beberapa jenis seperti daging masih agak sulit, sehingga untuk daging biasanya masih akan terus dicincang atau diberikan perlakuan khusus, kadang-kadang masih sampai anak 2-3 tahun. Kemudian sudah seperti dewasa, jadi seperti 3 kali makan dengan setidaknya 2 kali selingan pada usia 1 tahun. Jumlahnya sudah mencapai hampir 1 mangkuk dewasa. Ya, ini adalah panduan kasar. Jumlah di sini juga tergantung dari berapa banyak dia mendapat ASI, karena kalau ASInya sedikit harusnya MPASI-nya lebih banyak, dan sebaliknya. Jadi perhatikan tanda lapar dan kenyang si bayi. Beberapa fakta atau mitos. Yang pertama, kalau kita beberapa ibu pernah bertanya kepada saya, apakah kalau memberikan MPASI kita mulai dari karbohidrat saja dulu. Karbohidrat saja, misalnya tepung beras saja, ya. Ada satu ini kan zaman internet ya, jadi para blogger mungkin kalau searching masih dapat nih panduan mengenalkan protein hewani seperti ini. Jadi 6 bulan baru boleh karbohidrat dengan ayam, 8 bulan baru masuk daging, keju, di atas 1 tahun baru ikan. Mungkin 10 tahun yang lalu seperti ini. Ya, dulu saya waktu dokter juga diajarkannya seperti ini. Ternyata bukti bahwa menunda jenis makanan tidak berhubungan dengan rendahnya alergi. Ya, kita kan memberikan penundaan ini tujuannya adalah untuk supaya anaknya tidak alergi. Ternyata penelitian tidak membuktikan, sehingga WHO
pada 6 sampai 2 tahun MPASI dia sudah melakukan introduksi semua jenis protein. Telur tidak lagi dengan merahnya dulu baru putihnya, tidak, karena sumber protein itu adanya di putihnya. Kalau kita kembali lagi, ya jadi tidak ada penundaan. Yang penting adalah memberikan jenisnya satu persatu. Ada beberapa lagi yang berpendapat bahwa hati karena merupakan organ tempat melakukan menawar racun, jangan-jangan dia penuh dengan racun sehingga tidak bisa diberikan. Tidak. Jadi hati merupakan sumber zat besi yang baik dan tidak ada bukti bahwa dengan memberikan hati anaknya berisiko keracunan dalam tanda kutip ya. Tidak, dalam literatur tidak ada. Ada lagi yang berpendapat bahwa karena sayur itu rasanya tawar, sedangkan buah rasanya manis, harus memperkenalkan sayur dulu supaya gampang, habis itu baru buah. Tidak, sayur dan buah mempunyai kegunaan yang berbeda. Dia bisa dikenalkan bersama-sama dan tidak berarti bahwa anak-anak yang mendapatkan buah lebih dahulu menjadi lebih susah untuk menerima sayur. Ini juga seringkali menjadi alasan kalau bayinya belum tumbuh gigi, dia tidak berpindah tekstur. Beberapa bayi pada usia 10 bulan misalnya, 9 bulan, giginya belum tumbuh. Gigi yang belum tumbuh menjadi alasan ibu untuk tidak merubah tekstur. Tidak, pertumbuhan gigi masih normal sampai 1,5 tahun. Tetapi keterampilan makan tetap harus diajarkan pada 8 hingga 10 bulan supaya dia mempunyai keterampilan mengunyah yang baik. Yang terakhir adalah jangan menambahkan gula atau garam. Gula atau garam merupakan satu isu yang seringkali ditanyakan, ya. Secara umum kita akan melakukan edukasi untuk mengurangi gula. Gula sendiri bukan merupakan satu makanan yang mempunyai kandungan nutrisi, dia hanya mengandung energi. Ya, jadi pesannya adalah sebisanya kita tidak menggunakan gula atau garam, tetapi apabila bayi ingin atau seleranya sudah terbentuk untuk lebih menyukai sedikit manis atau sedikit gurih, kita bisa memberikannya, tetapi dalam jumlah yang sangat terbatas. Untuk garam sendiri, ya biasanya saya akan lebih mengedukasi untuk sebelum memberikan garam, betul-betul garam, kita bisa menambahkan sedikit misalnya keju. Keju itu kandungan garamnya cukup tinggi, ya, tetapi dia bukan garam yang kita tambahkan seperti biasa. Jadi kesimpulannya, apakah boleh menambahkan gula atau garam? Apabila memungkinkan untuk tidak menambahkan, itu lebih baik. Tetapi kalau bayinya ternyata kalau dikasih sedikit garam menjadi lebih mau makan, selama jumlahnya masih sangat sedikit, diperbolehkan. Sesedikit apa sih? Kebutuhan natrium adalah sekitar 400 mg, artinya kalau garam itu 1 gram. 1 gram itu dikit sekali. Ya, dan itu 400 mg natrium itu untuk semuanya. Di ASI pun ada garamnya, ada natriumnya. Jadi sebaiknya tidak memperkenalkan dari awal. Menjelang 1 tahun mungkin kita boleh menambahkan sedikit garam. Ya, di atas 1 tahun sudah tidak ada lagi pembatasan. Ya, jadi kalau udah 1 tahun sudah makanan keluarga, artinya makan persis seperti yang dimakan oleh anggota keluarga lain. Jadi udah boleh pakai lauk semur, soto dan sebagainya. Oke, saya rasa saya sampai di akhir presentasi saya. Sebagai simpulan, MPASI kita perlukan untuk melengkapi nutrisi yang dibutuhkan bayi sejak berusia 6 bulan. Pemberiannya harus mengandung zat gizi yang diperlukan, terutama zat besi dalam hal ini. Tekstur, frekuensi, jumlah dinaikkan bertahap, dan kita tidak perlu menunda jenis makanan tertentu kecuali terbukti alergi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.